أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Nahmaduhu ta'ala hamdan yaliqu bijalalihi wa azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-18 yang dibaca tadi, ayat 18, 19, 20 dan 21. Kita mengkaji di ayat yang ke-18 dulu. Tafadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Terjemahan ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan konsekuensi iman, yaitu dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di kala sepi maupun ramai dan di segala hal. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menjaga apa saja yang diperintahkan, baik yang berbentuk perintah, syariat maupun batasan-batasannya, serta memikirkan akibat baik dan buruk apa yang akan mereka dapatkan, serta apa yang mereka dapatkan dari amal perbuatan mereka yang bisa membawakan manfaat atau malapetaka bagi mereka di akhirat. Jika mereka meletakkan akhirat di hadapan mata dan sebagai kiblat hati mereka, maka mereka berkonsentrasi untuk menunaikan amalan-amalan akhirat serta berusaha dengan kuat memperbanyak amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka ke surga dengan membersihkannya dari berbagai hal yang bisa memutus dan menghalangi, yang mencegah mereka untuk mengerjakan atau melakukannya. Jika mereka juga mengetahui bahwa innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, amalan mereka tidaklah samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan lenyap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan dilalaikan. Maka hal itu mengharuskan mereka untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengintrospeksi diri. Jika melihat adanya kekeliruan, segera menyelesaikannya dengan cara melepaskan diri darinya, bertaubat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut.
jika menilai dirinya bersikap sekenanya dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengerahkan segala kemampuannya dengan meminta pertolongan kepada Rabb-Nya untuk mengembangkan dan menyempurnakannya, serta membandingkan antara karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan padanya dengan kemalasannya, karena hal itu mengharuskannya merasa malu. Ya, para jemaah sekalian, ayat ini, yaitu pada ayat yang ke-18 di surat Al-Hasyr ini, disebut oleh para ulama semua sebagai ayat muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya membuat perhitungan. Berarti yang maksud di sini adalah muhasabah pada diri sendiri. Jadi membuat perhitungan atas apa yang ada pada dirinya. Jadi ayat ini induk ayat yang berbicara tentang masalah muhasabah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dua kitabnya, Madarijus Salikin dan di kitab Ighathatul Lahfan, membahas masalah al-muhasabah dari beberapa sudut pandang. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah penjelasan beliau kenapa kita ini harus bermuhasabah. Kenapa harus bermuhasabah? Kenapa harus introspeksi diri? Kenapa kita harus pandai-pandai menilai diri kita sendiri? Kenapa? Ungkapan orang bijak mengatakan orang yang pandai adalah orang yang menilai dirinya sebelum dia menilai orang lain. Kenapa kita harus melakukan muhasabah? Ada beberapa jawaban disajikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah untuk mengetahui, kata beliau, kewajiban kita. Untuk mengetahui kewajiban kita. Maksudnya, apakah kita sudah menunaikan kewajiban itu dengan benar atau tidak? Sebagai bentuk persiapan di akhirat nanti. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi kenapa kita harus muhasabah? Karena kita harus menilai apakah saya sudah melakukan kewajiban saya, sehingga ketika aku menghadap Allah di akhirat nanti, maka aku menghadap dengan penuh kebaikan. Inilah muhasabah. Paham sampai sini? Yang kedua, kenapa kita harus muhasabah? Karena kita punya kewajiban pula untuk menjauhkan diri kita dari sebab-sebab neraka. Jadi yang kedua, apakah diri kita sudah menjauhkan dari sebab-sebab yang menghantarkan diri kita nanti bisa diadab di neraka? Sudah terjauhkah kita dari sebab-sebab itu? Ini muhasabah. Faham jemaah? Yang ketiga, jiwa manusia, kata beliau, itu mengajak kepada kemungkaran. Jiwa manusia mengajak kepada kemungkaran. Dan terkadang mengajak kepada kebaikan. Dan terkadang jiwa ini terombang-ambing antara baik dan buruk. Artinya, kalau jiwa kita ini dikuasai oleh kemungkaran, berarti binasa jemaah.
diombang-ambingkan juga berbahaya, binasa. Yang jadi pertanyaan, posisi jiwa kita ini sekarang di mana? Apakah jiwa yang mengajak kepada kebaikan? Atau jiwa kita justru mengajak kepada kemungkaran? Kalau memang jiwa kita mengajak kepada kemungkaran, solusinya apa? Obatnya apa, kata Ibnu Qayyim? Maka muhasabah inilah obatnya. Jadi seseorang kalau tidak muhasabah, dia tak sadar kalau dirinya ini berjalan di atas jalanan yang salah. Dia tak sadar. Kalau saya ini jalan di jalanan yang salah, ini tidak sadar dia. Karena dia tak sadar, maka dia menganggap itu adalah apa? Jalan yang benar. Terus akhirnya dia ternyata di ujung kebinasaan. Gak sadar. Nah, jiwa ammarah bisu. Nah, disinilah letak pentingnya orang itu muhasabah. Jadi muhasabah ini obat. Mengobati itu. Beliau mengatakan kehancuran hati itu dengan meninggalkan muhasabah dan memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kehancuran hati ditinggalkan dia muhasabah. Dia nggak peduli. Ini hancur nih orang nih. Makanya waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Dia berpaling dari Allah sudah. Tidak pernah muhasabah diri. Jadi ini kenapa harus muhasabah? Apakah saya sudah melakukan kewajiban? Apakah saya sudah meninggalkan sebab-sebab diri kita masuk neraka? Ketiga, apakah jiwa saya ini mengajak kepada kemungkaran? Kalau iya, ya saya obati dengan ini. Ini alasan kenapa muhasabah itu penting. Sehingga kesimpulannya, orang yang meninggalkan muhasabah, berarti inilah orang yang hancur dan binasa. Para ulama mengatakan, para sahabat bilang, orang beriman itu harusnya lebih bermuhasabah daripada seorang pengusaha terhadap unit usahanya. Seorang pengusaha, dia rela membayar karyawan-karyawan dengan biaya mahal. Bahkan gak cukup sampai di situ. Dia kontrak lagi dengan perusahaan lain. Dia kontrak lagi, bayar lagi perusahaan auditor untuk mengaudit sekecil apapun celah-celah kecurangan, dia tidak mau. Padahal dia sudah memiliki auditor internal. Auditor internal pun berlapis-lapis. Ada bagian kasir, ada bagian ini, bagian itu di keuangan. Ada di atasnya direktur keuangan. Gak puas. Bikin MOU dengan auditor eksternal. Ini pengusaha. Urusan apa? Fulus. Yang pasti ditinggal sama dia. Dan di bawah hanya secari kain kafan. Yang dia nikmati paling baru 10 tahun, 20 tahun belakangan. Karena sebelumnya masih kuliah dan merintis. Dia benar-benar menikmati dunia itu paling 10 tahun. 10 tahun terakhir sudah sulit menikmati karena kena penyakit A, B, C, D, E, F, G.
Itu pun diaudit, bikin muhasabah yang luar biasa. Tapi untuk kehidupan yang abadi, asa bodoh dia. Dia nggak mau muhasabah. Makanya di ayat ini Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan, wahai manusia. Tapi Allah bilang, manusia yang punya iman sama Allah dan hari akhir. Manusia yang percaya sama Allah, yang kenal sama Allah. Manusia yang percaya kalau ada kehidupan yang panjang setelah dunia. Manusia yang percaya di sana ada surga dan neraka. Kalau kalian beriman dengan ini semua, ittaqullah. Jadilah orang yang konsekuen atas itu. Konsekuensi iman adalah ketakwaan. Diulangi lagi sama Allah sebelum menutup ayat ini. Ittaqullah. Ayo bertakwa. Double ayat ini diulangi. Ittaqullah. Bertakwa sama Allah. Sebagai konsekuensi dari iman Anda. Lakukan perintah Allah. Tinggalkan semua maksiatnya. Terus wal tanzur, lihat bahasanya. Wal tanzur, lihatlah dengan mata Anda, lihatlah dengan hati Anda. Fikirkan, renungkan. Wahai orang yang beriman, renungin. Ma qaddamat lighat. Anda wafat bawa apaan di hari kiamat nanti? Anda wafat, kita wafat bawa apa jamaah? Lihat indahnya kalimat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ma, lihat, ma, apa? Qaddamat lighat. Yang dibawa oleh jiwamu nanti ketika menghadap Allah. Mikirin apa yang kamu bawa. Besok bukan 60 tahun, bukan 70 tahun. Besok berapa? Udah tahu. Nggak tahu. Orang tua Anda wafat sudah berapa tahun? Kakek Anda sudah berapa tahun? Dan sebelumnya sudah berapa tahun? Terus kapan kiamatnya? Wal tanzur, lihat apa yang kamu bawa ketika menghadap Allah. Lihat indahnya ayat ini. Kita kalau apa yang Anda bawa ketika menghadap direktur? Anda akan persiapkan untuk mengikuti sebuah tender. Itu berbulan-bulan Pak untuk menyiapkannya. Dan dia rela untuk mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliar Pak untuk memenangkan sebuah tender itu. Dipersiapkan luar biasa dengan persiapan. Antara jujur dengan curang. Yang jelas dua-duanya bersiap. Persiapan yang luar biasa, biaya besar. Persiapan dia Pak. Tapi ini apa ini? Dunia. Padahal kalau dia nggak melakukan persiapan itu, toh dia bakal makan juga gitu loh. Tapi untuk akhirat, kalau dia nggak persiapan, nggak makan Anda. Nggak minum kita. Dibakar yang ya. Hanya ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Jadi coba lihat. Apa yang sudah kita perbuat untuk
nanti kita ketemu sama Allah, apakah kita sudah melakukan meniti jalan ke surga, atau justru yang kita lewati ini jalan ke neraka? Subhanallah jemaah. Ada penjelasan menarik dari para ulama. Di antaranya ungkapan Qatadah Ibnu Da'ama rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkaitan ayat ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Lihatlah apa yang dibawa untuk kapan? Li ghadin, besok. Besok itu kapan? Besok. Ini Selasa, Rabu besok. Li ghad, besok. Coba pikirin ayat ini. Apa yang Anda bawa untuk besok? Besok Rabu jemaah. Kok begini bunyi ayatnya? Imam Qatadah mengatakan, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, saya bacakan. Rabb kalian mendekatkan hari kiamat kepada kalian. Allah menjadikannya seperti besok. Besok hari kiamat. Allahu Akbar. Besok Rebo kiamat, Pak. Besok Rebo kiamat. Apa yang kamu bawa? Kiamat itu ada dua, Pak. Kiamat kecil dan kiamat kecil apa? Kematian. Besok kiamat. Besok wafat. Apa yang kamu bawa? Udah punya persiapannya? Inilah ayat Quran. Subhanallah. Artinya apa ini? Artinya perintah untuk bersegera melakukan ketaatan. Cepat lakukan ketaatan, jangan ditunda. Meninggalkan maksiat, jangan ditunda. Nanti dulu, Pak. Pelan-pelan, bertahap. Allah Maha Sayang, Pak. Besok mati, Mas. Seorang bapak umurnya 70 tahun lebih. 70 tahun lebih, Mas. Ngerokok sehari 3 bungkus. 3 bungkus. Habis sholat, ketemu saya di depan pintu masjid. Bukan di sini, di luar kota ini ceritanya. Datang dia. Marah-marah dia sama saya. Ustadz, marah-marah. Jangan masalah rokok, dia marah-marah. Kenapa rokok dibilang haram begini? Karena beliau sudah tua, saya dengerin aja. Selesai, saya bilang, saya pegang baunya. Pak, besok meninggal. Mati bawa rokok. Assalamualaikum. Pergi saya, Pak. Dapat berapa bulan? Saya ke kota itu lagi. Ketemu saya. Saya dipeluk, dia nangis. Habis Ustadz ngomong itu, saya baru beli rokok sebungkus di kantong. Masih utuh, Ustadz. Ustadz bilang, besok mati bawa rokok. Ustadz langsung pergi. Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Nggak bisa tidur saya saat semalam, Ustadz. Saya duduk di rumah, besok mati bawa rokok. Besok mati bawa rokok. Saya keluarin rokok dari kantong, Ustaz. Saya pegang. Besok mati bawa rokok. Setan lo ya. Dibuang, Pak. Diinjek.
mulai hari ini saya nggak mau ngerokok. Besok saya mau mati. Sejak hari itu nih Bapak nggak ngerokok, Pak. Lihat ayat ini, Pak. Besok kiamat mati, Pak. Anda ngantongin rokok, Pak. Jamaah. Yang dagang masih maling Anda. Yang main perumahan masih curang. Yang kerja haram, Pak. Besok mati, Pak. Masih berani? Masih berani, Pak. Wattaqullah. Abdullah bin Zaid, Sa'id ibnu Zaid, terkenalnya di tafsir Ibnu Zaid berkata. Lihat komentarnya ini, Pak. Kemarin itu di dunia. Kemarin di dunia. Berarti tadi sore itu dunia, Pak. Tadi sore dunia, Pak. Besok nanti habis isya. Besok di akhirat kamu, Pak. Itu komentarnya. Mau apa Anda? Inilah ayat ini, Pak. Jadi ini apa ini? Ini teguran keras ayat ini, Pak. Negor bagi mereka yang maksiat. Melanggar hukum Allah. Ditegur keras kita, Pak. Besok mati, Mas. Terus apa? Anjuran. Jangan ditunda ketaatan. Jangan ditunda. Kenapa? Besok mati, Mas. Lihat besok. Allahu Akbar. Saya bacakan ucapan Imam Hasan Al-Basri. Pelan-pelan saya bacain ya. Ini sudah saya terjemahkan. Tidaklah seorang mukmin mendapati dirinya kecuali introspeksi diri. Apa yang saya inginkan dari tutur kata saya? Lihat kalimat. Orang beriman selalu introspeksi diri. Apa bentuk introspeksi dirinya? Apa yang saya inginkan dari tutur kata saya? Buat apa saya ngomong? Apa yang saya inginkan dari makan saya? Kenapa saya makan? Apa yang saya inginkan dari minum saya? Kenapa saya minum, Pak? Pelaku dosa akan terus beraktivitas tanpa introspeksi diri. Ini bedanya, Pak. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Apakah ini bisa mendatangkan pahala atau malah justru mendatangkan dosa? Kenapa dia melakukan itu? Besok mati. Tapi orang yang tidak beriman, masa bodoh dia, Pak. Beliau juga mengatakan, seorang hamba akan terus berada dalam kebaikan selama dia menasehati dirinya. Dan muhasabah itu keinginannya. Jadi kalau orang punya mindset seperti ini, berarti dia akan berada dalam kebaikan terus, Pak. Hari-hari, menit-menit, jam-jamnya penuh dengan pahala. Karena dia introspeksi diri. Maimun bin Mihran berkata, tidaklah seorang hamba bertakwa sampai dia sangat perhatian dengan muhasabah, melebihi seorang pedagang dengan partner bisnisnya. Zaman itu, Pak, belum kenal macam-macam dagangan. Ibnu Qayyim memotivasi kita. Apa motivasinya? Ingatlah, semakin bersemangat untuk muhasabah, kelak akan mendapatkan kemudahan di hari akhir hisab. Beliau sebutkan ini di beberapa tempat.
Man talaba ar-raha la yajidir raha. Siapa yang ingin nyaman, dia tidak akan mendapatkan kenyamanan. Di saat kenyamanan itu ada, dia akan berada dalam kesulitan. Inilah pelaku hawa nafsu, Pak. Siapa yang ingin nyaman, dia tidak dapat kenyamanan. Di saat kenyamanan itu ada, dia akan berada dalam kesulitan. Kenyamanan itu diperoleh oleh mereka yang mencari sulit. Nabi dan Rasul itu sulit hidupnya, Pak. Para sahabat itu sulit hidupnya, Pak. Sebagaimana para petani itu sulit, Pak. Sehingga dia endingnya panen raya. Siapa yang muhasabah terus, di akhirat santai, Pak. Kenapa? Sudah sering saya audit setiap hari. Ingatlah, keuntungan dari bermuhasabah ini adalah surga. Dengan kenikmatannya. Dan meninggalkannya sebab masuk neraka, kata beliau. Kemudian, kewajiban seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak lain dari muhasabah pada setiap aktivitas dia. Gerak-geriknya, setiap napasnya yang dia keluarkannya, semua itu lebih berharga dari berlian. Melalaikannya adalah kebinasaan dan kerugian yang sangat besar. Ini nasihat-nasihat Ibnu Qayyim yang saya ringkas. Makanya Allah bilang di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Terus wal tanzur, lihat imanmu, lihat ketakwaanmu, sudah benar apa enggak? Untuk kapan? Nanti buat ketemu Allah kamu. Besok ketemu Allah, besok ketemu Allah. Diulangi lagi, wattaqullah. Ditutup ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir itu nama Allah yang artinya Allah Maha Tahu. Alim nama Allah yang artinya Allah Maha Tahu. Para ulama mengatakan, apa bedanya khabir dengan alim? Para ulama menjawab, khabir jauh lebih detail pengetahuan Allah dibanding alim. Sekecil apapun yang tidak dilihat oleh secanggih apapun alat manusia, Allah tahu. Apalagi kita yang gede begini. Khabir. Apa? Bima ta'malun. Allah tahu loh apa yang Anda perbuat. Jangan macam-macam inti. Kalau maksiat, kalau taat, Allah tahu apa yang Anda perbuat. Jangan khawatir, pasti dibalas yang baik. Inilah muhasabah jemaah. Besok mati. Sudah. Mas besok mati, Mas. Mungkin di dunia nggak ada orang maksiat, Pak. Tapi Allah rahasiakan kematian. Ya kan? Tapi kalau dikasih tahu, Mas besok mati, dikubur kamu, diadab di neraka. Enggak. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum. Sini Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang sadar. Semoga Allah memberikan keteguhan iman buat kita semuanya. Jadi faham, ini ayat muhasabah, Pak. Lalu dilanjutkan sama Allah di ayat yang 19. Dengan apa? Struktur makna ayat yang luar biasa. Ya, fadhal dibaca. Tafsir ayat 19.
adalah benar-benar terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jika ada orang yang melalaikan hal ini dan menyerupai orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hanya menuruti bagian serta kemauan diri sendiri. Mereka tidak akan berhasil dan tidak akan mendapatkan selamanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lalai pada kepentingan diri sendiri serta membuat mereka lalai dari manfaat-manfaatnya sehingga urusan mereka menjadi sia-sia dan merugi di dua alam, dunia dan akhirat. Mereka juga benar-benar tertipu yang tidak mungkin lagi bisa ditanggulangi dan ditutupi kerugiannya karena mereka adalah humul fasiqun, orang-orang yang fasik, yang keluar dari jalur ketaatan terhadap Rabb dan tenggelam dalam maksiat. Lihat jemaah, habis bicara tadi Allah bilang, wala takunu, wahai orang beriman yang bertakwa, yang menilai setiap aktivitas dan tindak tanduk dia. Jangan kalian seperti orang-orang yang ini. Siapa mereka yang ini? Nasullah, mereka lupa sama Allah. Apa yang dimaksud dengan lupa sama Allah? Para ulama memaknai pertama, lupa kalau dia ini hamba Allah, sehingga dia punya kewajiban sama Allah. Lupa. Lupa menjalankan perintah. Lupa kalau Allah itu punya larangan, sehingga dia harus meninggalkan larangan itu. Lupa dia. Ibnu Qayyim mengomentari, orang yang seperti ini, dia lupa apa yang baik buat dia. Dan orang yang seperti ini akan selalu ingat apa yang merusak dirinya. Apa itu? Urusan duit, harta, bisnis, tidak akan lupa. Padahal ini yang menjadikan dia lupa mana yang terbaik. Berarti saat itu dia ingat akan sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi orang yang beriman, bertakwa, muhasabah, dia ingat apa yang baik buat dia dunia akhirat. Kewajiban, ketaatan, ketakwaan. Oh ini maksiat, tinggalkan, dia ingat. Makna yang kedua, ini diusung oleh Ibnu Katsir. Dia lupa sama Allah, artinya apa? Lupa kalau dia itu harus berzikir sama Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang melakukan yang pertama. Dia akan melakukan kewajiban dia sama Allah. Orang yang rajin zikir adalah orang yang melakukan kewajiban dia sama Allah, pasti. Zikir apa? Ya zikir yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Bukan zikir bid'ah. Orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir yang bid'ah, dia jauh dari Allah. Zikir ilmu. Berarti jangan seperti orang yang lupa sama Allah. Lupa dari zikir artinya lupa kalau dia harus belajar apa yang menjadi kewajiban dia sama Allah. Sebetulnya dua makna ini sejalan. Jangan seperti mereka yang lupa. Kalau berkaitan dengan dunia, dia akan belajar, Mas. Dia akan belajar luar biasa, dikejar sama dia belajar. Dia gak akan ingat bisnisnya dia. Urusan dia gak ingat. Fulan punya utang sama dia 20 tahun yang lalu, ingat dia. Coba tanya, berapa lama Anda gak sholat? Berapa rupiah bisnis Anda yang haram? Masih ingat? Gak ingat. Berapa lama zakat Anda gak dihitung dengan benar? Berapa lama Anda kasar sama istri Anda?
Berapa lama Anda istri mengangkat suara dengan suamimu? Lupa kita siapa. Tapi belanja kurang 10 tahun lalu inget ya mas. Begitulah. Istrimu salah 10 tahun lalu Anda masih ingat-ingat. Tapi Anda tak ingat berapa kali Anda jahat sama istrimu. Allahu Akbar. La takunu kalladina nasullah. Jangan kayak orang begini. Lupa sama Allah. Fa'ansahum anfusahum. Sebetulnya yang melupakan itu dirinya sendiri, bukan Allah. Kamu lupa sama dirimu sendiri. Anda lupa dengan apa yang bermaslahat dan apa yang baik buat diri kamu. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan merubah apa yang sudah menjadi keputusan. Anda yang merusak dirimu sendiri, mas. Dengan Anda melupakan, kita yang melupakan Allah. Lihat nih ayatnya. Fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka lupa apa yang bermanfaat buat dia. Untuk kehidupan akhirat nanti itu beribu-ribu tahun, mas. Yang diingat cuman sekarang makan ini yang diingat. Lupa nanti. Makanya Allah bilang, ulaika humul fasikun. Ini orang jahat ini kayak begini. Fasik ini orang. Fasik itu apa? Orang jahat ini. Ini preman beneran ya ini jemaah. Orang jahat kata Allah. Ini pelaku dosa besar, pelaku kejahatan ini orang. Walaupun dia berdasi dan berbatik rapi. Tapi dia lupa sama Allah. Dia gak tahu halal haram. Gak tahu apa kewajiban dia sama Allah. Perintah larangan, masa bodoh. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ditutup ayat ini. 3 ayat ini, rangkaian 3 ayat ini ditutup sama Allah dengan ayat yang ke-20. Allah bilang penghuni neraka itu beda mas sama penghuni surga. Yang sukses bukan yang punya harta banyak. Alhamdulillah Pak, anak saya udah jadi orang. Terus yang ini belum jadi orang Pak. Tak orang Jawa, belum melungsungi jemaah. Belum ganti kulit anaknya Pak. Doain Pak ya, yang ini belum jadi orang. Yang anak saya itu alhamdulillah Pak udah jadi orang. Udah sukses. La yastawi ashabun nar. Beda penghuni neraka dengan penghuni surga. Yang sukses itu penghuni surga, bukan penghuni neraka. Jadi yang sukses yang mana? Amanu wattaqullah, iman, bertakwa, muhasabah. Senantiasa apa tadi? Zikir sama mengingat Allah. Ini manusia yang sukses, Pak. Ini yang sukses. Selain dari mereka, di penghuni neraka, Pak. Kita pilih yang mana? Semoga Allah meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Kita dengarkan azan dulu. Habis itu kita baca penjelasan Imam Sa'di di ayat yang ke-20. Ya, kita lihat di ayat yang ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tentu berbeda lah. Tidak akan sama para penghuni neraka dan para penghuni surga.
Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga lah yang sukses. Bukan pelaku dunia yang sukses. Nah. Penghuni surga. Mau miskin, mau kaya, mau cantik, mau ganteng, bukan ukuran. Berarti yang ukuran adalah iman, ketakwaan, muhasabah, dan selalu kita menjadi hamba Allah yang zikir. Ingat sama Allah. Ini yang sukses. Mau dia keturunan Habib, mau bukan keturunan Habib, mau hidungnya mancung, hidungnya pesek, nggak ada urusan jamaah. Bilal juga dari Habasyah, hitam. Suhaib dari Romawi. Salman, Persia. Sahabat yang keturunan tinggi, Abu Bakar, Umar, Utsman, turunan tinggi, Ali, keturunan tinggi. Semuanya sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Semuanya bisa. Bukan tolak ukur, itu semua. Ashabul jannah. Selama dia melakukan iman, ketakwaan, muhasabah, mengingat Allah, itulah ashabul jannah. Humul faizun. Dia yang sukses. Walaupun di dunia Abu Hurairah tak makan 3 hari jemaah. Wallahi orang mengira saya tak sadarkan diri di jalan. Tapi demi Allah, Abu Hurairah tidak gila. Tapi Abu Hurairah belum makan 3 hari. Penghuni surga. Abu Ubaidah, 1 dari 10 sahabat yang pertama dijamin surga. Tapi rumahnya hanya sekedar ada tikar saja. Makanan, roti-roti bekas, potongan-potongan roti bekas. Dan beliau gubernur dan komandan khusus pasukan perang. Tak punya apa-apa. Onta yang dikendarai adalah onta tua yang sulit untuk berjalan. Tapi beliau komandan perang yang tak terkalahkan. Dan penghuni surga. Utsman bin Affan, kaya raya. Kekayaannya sampai sekarang ada. Penghuni surga juga jemaah. Ali bin Abi Thalib, penghuni surga. Di rumahnya sulit ada makanan. Mau makan, ditumbuk dulu gandumnya. Karena gandumnya masih berada di tangkainya. Rumah yang paling mulia Rasulullah SAW. 3 hari kita belum makan. Di rumah paling mulia hanya ada kurma 1 biji, 2 biji. Inilah ashabul jannah. Dengan iman dan amal. Siapapun dia. Jadi yang dicari apa jamaah? Iman, ketakwaan, muhasabah. Ini yang kita cari. Dunia, kita butuh makan. Tapi habis kita makan, kita cari toilet.
Habis minum, kita kebelet pipis. Itu dunia. Yang numpuk di sapi tank Anda. Sekarang yang tersisa di badan kita daging dan darah. Apakah itu buah yang nikmat? Atau itu juga tumpukan sapi tank juga? Kalau ini buah yang nikmat, manis, berarti makanan yang kita makan itu untuk iman dan untuk takwa. Tapi kalau jadi tumpukan sapi tank, berarti yang kita makan ini hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Ashabul jannati humul faizun. Kita lihat penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Fadal. Ayat 20. Lantas samakah orang yang memelihara ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan apa yang akan dipersiapkan menghadapi akhirat esok sehingga akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan serta kehidupan yang nyaman bersama orang-orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, orang-orang jujur, para syuhada dan orang-orang soleh. Samakah orang yang bertakwa dengan orang yang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala serta melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga ia sengsara di dunia dan berhak mendapatkan siksaan di akhirat? Golongan pertama adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan golongan kedua adalah orang-orang yang rugi. Seorang sahabat yang kerap kali membantu Rasulullah SAW, menyiapkan air beliau, menyiapkan ember, sendal beliau disiapin. Rasulullah SAW ingin memberikan mukafa'ah kepada sahabat ini, hadiah ke sahabat ini. Sal tu'ta, kamu butuh apa? Saya mau ngasih hadiah. Apa ini? Dunia. Kamu butuh apa? Saya mau kasih. Apa jawaban ini? As'aluka murafaqatakal jannah. Ya Rasulullah, saya pengen nemeninmu di surga. Rasulullah jawab, bukan itu. Maksud saya dunia, kamu mau harta. Mau harta. Lah. Apa ghaira dzalik? Ada yang lain? Enggak. Saya pengen nemenin kau di surga. Ya Allah jemaah. Fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Bantu saya juga ya, agar bisa saya nolong kamu. Lihat, bantu saya, kata Rasulullah SAW. Saya mau nolong kamu, biar masuk surga. Nemeni saya di telaga sama saya. Saya mau bantu, tapi kamu bantu saya juga. Bagaimana caranya? Bikathratis sujud. Kamu yang rajin sholat, nanti saya bantu. Kamu yang rajin sholat, saya bantu. Allahu Akbar. Ini cerdas jemaah. Kalau kita minta apa kamu? Dunia langsung jemaah. Lah ya Rasulullah. Nah, saya mau nemenin kau di surga. Allahu Akbar. Umar bin Khattab mengirimkan hadiah uang 400.000 dirham kepada Abu Ubaidah, sang gubernur komandan perang. Setelah Umar tahu kalau di rumahnya Abu Ubaidah hanya ada roti bekas. Gubernur jemaah. Ada roti bekas saja, potongan roti. Nangis Umar bin Khattab. Dikirim uang 400.000 dirham. Abu Ubaidah mengatakan kepada utusan, sampaikan salamku kepada Umar bin Khattab. Saya terima hadiahnya. Saya terima.
diterima. Kemudian dipanggil pembantunya. Di luar sana ada orang yang jauh lebih miskin dari saya. Bagi ya Allah jemaah, ini sahabat. Ya. Kenapa demikian? Saya masih bisa tidur, saya bisa makan dengan roti-roti ini. Buat apa? Sang utusan lapor kepada Amirul Mukminin. Apa yang kamu lihat? Saya melihat begini. Nangis Amirul Mukminin. Lalu beliau mengatakan, Maha suci Allah. Di zaman sekarang masih ada orang punya hati begini? Di zaman sekarang masih ada orang yang punya hati begini? Zamannya siapa? Zamannya Umar bin Khattab. Beliau bingung. Zaman sekarang gimana? Ya, semoga Allah meneguhkan iman kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, merahmati kita, melembutkan hati kita, dan semoga Allah jadikan apa yang kita cintai adalah hari akhir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW, para sahabat, orang-orang saleh, kedua orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita yang saleh. Semoga Allah ampuni semuanya dan Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.